Halo semua, kembali lagi bersama saya Fonseca. Gimana kabar kalian semua? Ya, saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya teman-teman. Nah teman-teman, saya pribadi dalam 2 minggu terakhir ini kami sedang berduka ya, karena salah satu keluarga kami harus pergi meninggalkan kita semua. Tapi ya, kita tidak boleh patah semangat, kita harus terus melanjutkan hidup. Apapun yang terjadi sekarang ini, kita tetap harus bergairah karena masih banyak orang yang terus menaruh harapan buat kita semua. So, teman-teman, di episode kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk menonton atau mereact salah satu video tentang persiapan KTT ASEAN yang akan diadakan di Nusa Tenggara Timur, NTT, tahun 2023 alias tahun ini. Nah teman-teman, kira-kira kita pengen tahu update terakhir seperti apa perkembangan persiapan pemerintah Indonesia untuk menyiapkan entah tempatnya, terus persiapannya sudah sampai di mana. Nah karena ini tahun ini adalah dilangsungkan di Nusa Tenggara Timur, itu akan membuat kita lebih bersemangat ya teman-teman. Oke, tanpa kita panjang lebar lagi, kita langsung saja ke videonya seperti ini. Jangan lupa subscribe dulu channel yang memproduksi video ini ya. Indonesia Ketua ASEAN. ASEAN Summit atau KTT ASEAN adalah pertemuan tingkat tinggi kepala negara atau pemerintah untuk negara kawasan Asia Tenggara, termasuk ada Tiongkok, Jepang, Korsel, India, Rusia, ikut diundang. Tahun lalu KTT ASEAN dipegang Kamboja dan tahun 2023 ini ASEAN dipegang Indonesia. Indonesia diharapkan menjadi cahaya ASEAN, pelindung ASEAN dari ancaman luar dan krisis global dengan tema ASEAN Matter, Epicentrum of Growth. Untuk ASEAN Indonesia sudah di kick off beberapa hari yang lalu dan beberapa bulan lagi ada pertemuan tingkat tinggi. Sangat keren ya teman-teman, setelah KTT G20 sekarang KTT ASEAN Summit 2023 ini berbeda dengan G20 Summit. Nantinya kepala negara ASEAN bakal bertemu pada 2 kali dalam setahun dan lokasinya akan berada di NTT dan Jakarta. Untuk NTT berlokasi di Labuan Bajo dan Tanah Mori pada Mei 2023 dan Jakarta pada September 2023 mendatang. Untuk KTT ASEAN di NTT, sejumlah infrastruktur sudah dilengkapi dan dipercantik. Kementerian PUPR tengah merampungkan peningkatan dan pembangunan jalan baru dari Labuan Bajo menuju Tanah Mori yang berada di Manggarai Barat, NTT, menjelang perhelatan ASEAN Summit 2023. Menteri PUPR juga mengatakan peningkatan aksesibilitas serta konektivitas jaringan infrastruktur jalan dan jembatan untuk memberikan kelancaran, keselamatan, keamanan, juga kenyamanan para pengguna jalan. Nanti pada pertemuan opening ASEAN Summit, kepala negara akan meeting di Labuan Bajo dan makan siang sambil menikmati alam NTT di Tanah Mori dengan pemandangan yang sangat indah. Kita bisa melihat ini dan nantinya kawasan Tanah Mori bakal seperti ini Sobat Maju. Keren banget bukan? Wow, sangat keren teman-teman. Saya tidak sabar lagi bulan Mei. Keren ya, kita lihat dari peta atau map, sangat keren sekali. Akses di sini kalian bisa melihat segmen jalan yang saat ini sedang dibangun di Labuan Bajo menuju Tanah Mori sekitar 25 km. Jalannya bakal cantik, modern, dan mulus banget pastinya, apalagi dengan pemandangan alam NTT yang sangat indah. Dan untuk biaya pembangunan jalan tersebut memakan 481 miliar
yang dikerjakan oleh PT Wika dan PT Yodiakarya dan sudah mencapai 98%. Dengan adanya jalan ini, perjalanan dari Labuan Bajo menuju Tanah Mori dapat ditempuh hanya dalam waktu sekitar 30 menit serta memperbanyak akses wisatawan ke destinasi wisata di Labuan Bajo. Wow, luar biasa. Dan tahun ini KTT ASEAN dipegang Indonesia. Timor Leste diisukan bakal menjadi member ASEAN secara penuh. Jadi kita tunggu nanti hasilnya bagaimana. Dengan Indonesia bisa memasukkan Timor Leste di ASEAN, Timor Leste bisa semakin maju, ekonomi semakin meningkat, dan wisatawan pun juga semakin banyak, serta investasi yang semakin meningkat. Keren ya teman-teman, kita lihat persiapan untuk KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo itu. Saya pernah ke sana itu sudah lama sekali, tapi ketika melihat ini sudah ada perubahan yang sangat signifikan sekali. Teman-teman, kalau kita berharap ya dengan diadakan event sebesar ini di Nusa Tenggara Timur di Labuan Bajo, itu menambah semangat masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk lebih menjaga keindahan dan kelestarian wisata Nusa Tenggara Timur jauh lebih baik, karena sudah banyak sekali pembangunan dengan anggaran yang sangat besar sekali, dan harapan kita semua ya bisa menjadi dampak atau penggerak ekonomi ke depannya, dan generasi ke depannya itu bisa menikmati. Dan ya saya berharap ya itu bisa memberikan dampak yang besar dan menarik perhatian banyak di dunia luar sana. Karena kita tahu kalau event seperti ini pasti banyak disoroti media asing. Dia keren. Nah teman-teman, tugas kita ya mensupport, mendukung apa yang sedang dilakukan ini agar Indonesia makin dikenal, tidak hanya alamnya saja tapi dikenal juga sebagai suatu negara yang hebat. Ya, kita berharap ke depannya jauh lebih baik ya, dengan ada event-event seperti ini ya, supaya bisa membuat wajah Indonesia. Oke teman-teman, itu saja video reaction dari saya. Nah, ada poin penting yang saya tangkap di video ini. Yang pertama adalah Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN tahun 2023, dan ya ada berbagai gebrakan yang sangat luar biasa sekali. Salah satunya adalah mengadakannya di Nusa Tenggara Timur
Nah, tujuan KTT ASEAN ini diadakan di NTT adalah supaya ada pembangunan di sana. Dana yang dianggarkan ke sana itu digunakan untuk pembangunan, sehingga kedepannya pariwisata atau wisata di sana itu berkembang lebih luas lagi, sehingga dikenal berbagai mancanegara. Nah, salah satu tujuan yang saya tangkap juga adalah dengan hadirnya para pemimpin-pemimpin dari KTT ASEAN ini bisa menjadi daya tarik untuk mereka kalau bisa berinvestasi di sana. Berinvestasi di Indonesia melalui Labuan Bajo, yang mereka melihat keindahan yang ada di sana. Siapa tahu mereka tertarik untuk berinvestasi, sehingga kedepannya Nusa Tenggara Timur itu berkembang lebih pesat lagi. Itu merupakan harapan kita semua. Dan kita tahu semua bahwa KTT G20 ini Timor Leste juga sudah bisa bergabung di situ. Dan itu sangat luar biasa sekali. Salah satu dampak yang diberikan oleh Indonesia untuk negara Timor Leste. Dan itu perlu kita garis bawahi, bahwa kehadiran Indonesia juga bisa dirasakan oleh negara tetangga kita. Itu sangat luar biasa sekali. Tetap semangat menjalani hari kita semua, dan tetap semangat untuk menjalani hidup kita masing-masing. Peace.